Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Nadia Mustikani, biasa dipanggil Aisyah, dan saya merupakan interview Anda pada hari ini. Boleh sebelumnya perkenalkan nama terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Selvi Hidayah, saya merupakan alumni dari Universitas Hasanuddin Fakultas Pertanian. Pengalaman terakhir saya 2 tahun terakhir ini saya mengikuti proyek dosen terkait penelitian di laboratorium. Oke, salam kenal Kak Selvi. Kemudian boleh bagaimana kabarnya hari ini dan bagaimana perjalanan ke sini? Alhamdulillah baik. Perjalanan dari kos ke sini alhamdulillah lancar. Adapun tujuan wawancara kita hari ini adalah untuk mengenal Kakak lebih dalam serta menilai kesesuaian dengan posisi yang akan dilamar. Nah, informasi yang Kakak berikan akan dijaga kerahasiaannya dan akan digunakan hanya untuk proses seleksi saja. Kemudian saya diminta izin untuk merecord secara video dan secara audio. Sampai sini apakah ada pertanyaan lebih lanjut tentang proses wawancara kita pada hari ini? Mungkin tidak ada. Oke, kita akan langsung saja mulai proses wawancaranya. Sebelumnya boleh ceritakan tentang latar belakang pendidikan kita dari segi akademik ataupun non akademik. Pendidikan saya merupakan lulusan pertanian agrotek. Nah, di pertanian itu kami banyak praktikum dan penelitian. Nah, praktikum itu kami lebih banyak antara di lahan dengan di laboratorium. Bagaimana pengalaman pendidikan Anda yang berkaitan dengan karirnya Kakak sekarang? Untuk karir sendiri, alhamdulillah 2 tahun terakhir ini kan saya mungkin bisa dikatakan bekerja di sebuah fakultas sendiri di laboratorium. Bagaimana saya di situ sebagai peneliti dan juga melaksanakan juga proyek-proyek dosen gitu. Kapan pengalaman paling berkesan yang pernah Kakak alami? Yang paling berkesan itu selama 2 tahun terakhir ini tuh ikut salah satu proyek dosen terkait dengan Kemendikbud terkait dengan apa sih yang diadakan oleh Kemendikbud Ristek terkait Kadareka. Kadareka itu dia 2 tahun jangka proyeknya, kemudian kami berhasil menyelesaikan beberapa tahap dari persyaratan dari Kadareka tersebut. Sekarang saya ingin menggali pengalaman Kakak jauh khususnya terkait hal-hal yang pernah Kakak capai sebelumnya. Boleh diceritakan peristiwa yang menurut Kakak yang membanggakan 2-3 tahun terakhir yang pernah kita alami? 2 tahun terakhir terkait pendidikan ya. Peristiwa yang membanggakan. Mungkin salah satunya itu adalah lulus S1 ya. S1 mungkin itu salah satu yang membanggakan di bagian akademik gitu lah. Apa yang Kakak lakukan pada saat peristiwa itu terjadi? Kalau hal-hal yang membanggakan lainnya selain lulus S1, apakah ada hal lain? Oh iya, banyak pengalaman yang mungkin cukup berkesan bagi saya, apalagi terkait tentang penelitian, di mana banyak banyak senior yang saya kenal, kemudian banyak juga terkait ilmu-ilmu yang sebelumnya saya tidak dapat di bangku perkuliahan saya dapat di situ. Apa yang Kakak atau orang lain katakan dalam situasi tersebut pada saat mencapai hal tersebut, hal-hal yang membanggakan tersebut? Mungkin mereka mendukung, kayak support di situ.
atas pencapaian-pencapaian yang sudah diraih sebelumnya. Apakah ada pengalaman di bidang administrasi sebelumnya? Oh, sebelumnya ada beberapa yang mungkin berkaitan dengan administrasi. Jadi salah satunya itu kan di proyek yang kami kerja itu sebelumnya, dia punya laporan pertanggungjawaban yang mungkin kayak mirip administrasi gitu, yang ada laporannya, kemudian ada penanggung jawab ada penyusunan terkait surat-surat begitu mungkin itu salah satu dari pengalaman administrasi sih yang di proyek yang bagaimana saya ikut di proyek tersebut. Itu sekitar kurun waktu berapa tahun? Itu 2 tahun. Kalau boleh tahu, di dalam perangkat itu di dalam pengalaman tadi sebagai administrasi, apakah ada peran atau tanggung jawab dalam peristiwa tersebut? Ya banyak. Salah satunya itu kita menyusun laporan awal sampai laporan akhir itu, mulai dari nota-nota, kemudian kwitansi semuanya itu disusun. Apakah ada yang kita sampaikan kepada tim atau atasan terkait tanggung jawab tak selama pengalaman pekerjaan tersebut? Menyampaikan bagaimana? Maksudnya keluhan? Mungkin tidak ada, karena kami saling support gitu. Jadi kayak kalau beban itu tidak terlalu bagaimana sih. Apa yang kita pikirkan pada saat kita mengemban tugas dalam job desk itu? Gimana ya? Dibilang berat tidak tonji, dibilang ringan tidak tonji. Maksudnya kayak apa ya namanya itu, kalau dia berat tidak terlalu berat juga, apa ya masalahnya, intinya bagus sih, lumayan. Bagaimana perasaan kita pada saat mengemban tugas seperti itu? Perasaan campur aduk. Boleh cerita Ya campur aduk itu jadi kayak ada tugas yang mungkin yang gimana ya, yang mungkin tidak ditahu tapi ditahu sekarang gara-gara itu mungkin. Apakah ada yang kita lakukan untuk mencapai peristiwa yang tadi sudah kita sebutkan? Atau apakah ada tindakan spesifik yang kita ambil untuk mencapai hasil tersebut? Mungkin tindakan gimana apa tadi tindakan untuk yang kita lakukan untuk mencapai hal untuk tersebut. mencapai hal tersebut, tindakan yang mungkin itu tadi bagaimana kerja kita agar terlihat rapi dan teratur sih, begitu Pak. Apa ada hal yang kita komunikasikan kepada orang-orang yang terlibat terkait hal tersebut? Oh iya banyak, dikomunikasikan Kayak semacam misalnya komunikasi. oh iya, begitu bahasanya. Tidak apa-apa. Kalau terkait itu mungkin kami lebih banyak berkomunikasi terkait bagaimana kerja-kerja kita itu supaya dia lebih teratur, bagaimana job desk-nya itu bisa kita bagi-bagi gitu supaya di job desk-nya itu lebih teratur, lebih ringan gitu. Begitu ya. Apa ada pertimbangan sebelum kita mengambil tindakan tersebut? Mungkin pertimbangannya itu harus dipikirkan secara matang bagaimana apakah tindakan yang dikasihkan itu
cukup cukup baik atau gimana? Oke. Apa yang kita rasakan ketika mengeksekusi langkah-langkah tersebut dalam mencapai tujuan karir kita? Apa yang kita rasakan ketika kita mau memperoleh langkah-langkah untuk mencapai tujuan kita, mencapai Yang saya rasa nih, yang saya rasa untuk mencapai keberhasilan apa ya? Saya nggak bisa jawab itu. pada hal lain yang terbes Perasaan nih? Apa perasaannya? Perasaan gembira. Begitu? Gembiranya tuh karena apa kalau boleh tahu? Gembiranya itu karena kita dapat kerjakan itu tugas-tugasnya secara baik dan benar mungkin gitu ya. Oke. Apa ada upaya yang kita dapatkan dari peristiwa tersebut? Ada pengalaman yang kita dapatkan dari peristiwa kerjaan seperti itu? Pengalaman banyak sih pengalamannya. Mulai dari bagaimana kita bekerja sama secara tim itu, bagaimana mengatur waktu antara kerjaan dengan apa ya, dengan diri sendiri gitu. Apa ada pencapaian nyata yang berhasil kita raih dalam peristiwa tersebut? Banyak. Yang boleh ceritakan? Salah satunya itu capaiannya itu dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu sebelumnya ada satu penghargaan yang dikasihkan oleh Kemendikbud. Salah satunya itu penghargaan poster terbaik. Nah itu salah satunya. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, menghasilkan produk. Produknya itu produk berupa pestisida hayati yang mungkin sudah dibagikan ke petani-petani di berbagai daerah. Apa yang kita pikirkan tentang hasil yang kita peroleh sejauh ini? Cukup memuaskan, alhamdulillah, membanggakan juga karena sudah cukup jauh, mulai dari merintis itu produknya dari bawah sampainya untuk mengeluarkan surat edar itu cukup menantang sih. Jadi berapa lama prosesnya? 2 tahun. Agak lama. Apa yang jadi yang kita rasakan itu bangga deh. Bangga dan puas juga. Bisa diceritakan peristiwa kegagalan kedua sampai 3 tahun terakhir yang pernah kita alami? Terkait pekerjaan atau terkait kehidupan? Boleh dua-duanya. Kalau kehidupan banyak sekali kegagalan, mulai dari mencari kerja ini salah satu kegagalan mungkin ya. Mungkin ada sekitar 10 mungkin ya pekerjaan yang saya lamar dan semuanya itu tidak diterima. Kemudian kalau untuk pekerjaan sendiri mungkin dari internal sendiri ya, kegagalannya itu mungkin kan dalam pekerjaan saya kemarin itu ada pengujian. Nah dalam pengujian itu ada beberapa keberhasilan dan beberapa kegagalan. Nah kegagalannya itu yang mungkin harus diperbaiki gitu. Bagaimana perasaan kita saat mengalami kegagalan tersebut? Mungkin agak galau ya, agak broken, agak sedih karena kayak gimana ya, usahanya ini kayak banyak sekali usaha yang kita kerjakan kemudian dan hasilnya ya mungkin agak broken, agak sakit ya, agak kecewa. Ada hal yang kegagalan ya. Kemudian apa yang kita lakukan pada saat mengalami kegagalan tersebut dari pertama kali terjadi itu bagaimana? Mungkin pada saat pertama kali itu saya
agak putus asa, tapi dalam apa ya, banyak orang-orang yang kemudian memotivasi saya untuk tidak terlalu apa ya, tidak terlalu tidak apa ya, tidak terlalu ini apa sih tadi aku bilang, berputus asa. Maksudnya mereka kayak memotivasi kembali untuk ayo bangkit lagi, ayo kegagalan itu bukan cuma sampai di situ saja. Maksudnya kegagalan tidak mungkin kau gagal terus gitu. Kayak harus dibangkitkan lagi motivasi kak. Mungkin apa yang kita katakan pada diri kita sendiri mungkin apa dari orang lain pada saat situasi tersebut, apa ada hal yang kita katakan pada diri kita sendiri atau dari orang lain pas kegagalan itu. Untuk diri saya sendiri mungkin saya gimana ya, agak sedikit kecewa. Untuk diri sendiri ya, apa sih pada yang kita katakan diri kita sendiri atau dari orang lain mungkin. Apa ya untuk berhenti kapan kayaknya sepertinya nih, yang pasnya awal-awal kegagalan itu saya ada sedikit terbesit dalam pikiranku tuh untuk sudah cukup sampai sini saja gitu pas awal kegagalannya. Tapi pas belakang mungkin agak ada sedikit motivasi kayak masa kegagalan terus ini didapat gitu mungkin. Kalau dari orang lain enggak, mungkin motivasi sih sepertinya, semangat yang dikasih itu dari apakah dari orang-orang terdekat dari orang-orang terdekat. apa yang kita rasakan ketika peristiwa kegagalan itu terjadi? Apa yang kita rasakan pada saat mengalami peristiwa kegagalan itu? Itu tadi kecewa, rasa terpuruk, ya sedih gitu. Apakah itu berlangsung lama? Enggak, awal-awal saja. Awal-awal peristiwa. Iya, awal peristiwa. Terus lama-lama sudah bisa kontrol perasaan itu, kayak jangan apa ya, gimana nih? Intinya awal-awal saja. apa ada peran atau tanggung jawab apa dalam peristiwa tersebut? Mana tanggung jawabku? Boleh diceritakan? Tanggung jawab peristiwa yang mana? Peristiwa yang Kegagalan. Apa nih tanggung jawabnya? Oh iya, tanggung jawabnya itu kayak bagaimana manage diri kembali untuk tidak terpuruk begitu. boleh diceritakan selain itu ada hal lain? Mungkin tidak sih, itu saja sepertinya. Langkah apa yang kita lakukan dalam menjalankan peran saat situasi sulit itu? Misal mungkin dalam bekerja. Langkah apa yang kita lakukan dalam menjalankan peran saat situasi sulit tersebut? Misal kita dalam peristiwa sulit, terus kayak di situ ada juga perantau. Mungkin berkomunikasi sama tim-tim yang lain nih, untuk bagaimana caranya untuk memanage dari masalah tersebut, kemudian bagaimana cara jalan keluarnya, mencari jalan keluar, mungkin itu. Seperti itu. Apa yang kita sampaikan kepada tim atau atasan terkait peran kita di saat situasinya lagi tidak bagus? Apa yang tidak bagus? Tidak bagus. Yang kita sampaikan kepada tim atau atasan terkait peran kita Mungkin selama bekerja. kalau nggak ada sih sepertinya. Gimana kegagalan? Maksudnya Kayak apa ada yang kita sampaikan kepada tim atau atasan kita terkait peran kita di situasi sulit tersebut pada saat proses mungkin ke tim saja di ke pemimpin.
Kalau ke tim itu biasanya kita kalau misal ada hal-hal yang tidak ini mungkin kami diskusikan, kami tanyakan bagaimana jalan ini, bagaimana bagaimana solusinya ini, begitu mungkin. Cuma ditanyakan bagaimana diskusinya, bagaimana jalan keluarnya ini, masalah ini, kesulitan ini. Make sure sama Iya. apa yang kita pikirkan tentang tanggung jawab yang kita emban pada saat itu. Pikir ya, dipikir. Saya pikir itu kemarin tanggung jawabku itu agak cukup berat juga karena banyak tanggung jawab yang saya ambil alih karena beberapa hal, dan itu cukup berat juga tapi cukup menyenangkan juga karena saya juga bisa belajar Kak lebih banyak dari pengalaman-pengalamanku gitu. Boleh diceritakan mungkin ada contoh konkretnya Apa yang tanggung jawab. Oh iya. Kalau tanggung jawab itu pas saya ikut di penelitian itu kemarin, pertama itu saya bertanggung jawab sebagai salah satu peneliti untuk menguji di lab, menguji mutu, kemudian terkait dari laporan administrasi itu saya bertanggung jawab untuk menyusun laporan, kemudian menyusun akuntansi terkait pembayaran, dan apa lagi ya, mungkin itu saja. Oh iya, dan juga menyusun laporan lengkap, dan itu yang paling berat sih menurutku. jadi menyusun itu sama yang mengurus administrasi itu. Iya. Berat. Bagaimana cara tak untuk survive? Untuk survive itu kan ini dalam bekerja itu dalam bentuk tim. Dalam bentuk tim, jadi kita bagi-bagi tugas supaya dia lebih tidak terlalu berat. Tapi itu tadi karena biasa kan ada anggota tim yang tidak datang, kemudian yang tidak lihat tanggung jawabnya, tanggung jawabnya ini loh. Begitu, mungkin itu yang berat sih kayak itu deh. Jadi apakah ada ketidakseimbangan antara teamwork tersebut? Kemarin ada pasnya apa itu ya, pertengahan pekerjaan kemarin yang sebelum mau laporan akhir. Nah di situ itu ada gonjang-ganjing seperti gonjang-ganjing yang kayak harusnya kau di situ ya begitu. Kayak pertengkaran kecil sih sebenarnya. Apakah ada pengalaman lain selain itu Terkait kerjaan yang cukup membuat kita ada sepertinya itu saja. Lebih banyak pengalamanku di situ karena 2 tahun terakhir kan. kalau baru-baru ini apakah ada? Baru-baru ini apa ya pengalaman? Nggak ada sih sebenarnya flat saja. Bagaimana perasaan tas saat harus menjalankan peran di situ, yang situasi itu lagi berat, pada saat situasi yang lagi berat, pada saat tadi kita ceritakan Tanggung jawabnya. bagaimana perasaan tas saat perasaan tas pada saat harus menjalankan peran itu, posisinya ini situasinya itu lagi berat. perasaanku itu kayak agak berat, agak ini ya, agak gimana nih, agak apa sih dibilang itu ya, agak cenderung iri sih sama iri kan namanya itu perasaan bukan perasaan itu gimana cara bahasakan gitu, agak sedikit perasaan agak sedikit kecewa mungkin ya. Kecewa karena ada beberapa dari anggota itu yang tidak memperhatikan dari tanggung jawabnya. Yang kalau semisal dalam keadaan sulit itu biasa yang ada yang tidak menyelesaikan daripada pekerjaannya, kemudian kita yang ambil alih lagi begitu. Mungkin ada agak marah sedikit ya, perasaannya marah mungkin, kecewa mungkin begitu, perasaan begitu mungkin ya. Jadi perasaan itu kecewa. Apa kita kecewa juga sama kita sendiri? Terkait apa ya tanggung jawab, mungkin agak sedikit ya.
tapi mungkin tidak terlalu. lebih ke Ah, kemudian apa yang kita lakukan untuk melewati peristiwa berat tersebut, peristiwa terberat maksudnya apa yang kita lakukan untuk melewati hal Oh. tersebut? menghibur diri mungkin ya, menghibur diri. Kemudian selain itu Selain itu mungkin pergi healing sebentar kapan itu juga bang. tindakan nyata apa yang kita ambil untuk melewati peristiwa tersebut? Tindakan nyata. Untuk melewati dari permasalahan tersebut. Tindakan nyata apa ya? Itu tadi bagaimana menyelesaikannya tepat waktu, walaupun berat tapi harus kita selesaikan, harus kita bertanggung jawab sama apa yang menjadi tanggung jawab gitu. Mungkin tapi itu ya, harus dihadapi sih sebenarnya. Itu tindakan nyata untuk melewati peristiwa tersebut. Iya. Apa yang kita sampaikan kepada diri sendiri atau orang lain untuk menghadapi situasi sulit tersebut? Untuk menghadapi apa tadi? Apa yang kita sampaikan kepada diri sendiri atau orang lain untuk menghadapi situasi tersebut? Misalnya katakan itu apa ya? Udah apa ya? Sudah tahu lagi? Nggak tahu Pak. Lepas ada hal lain yang terbesit. Apa nih? Kayak self afirmasi mungkin sama diri kita terhadap peristiwa yang sudah kita lalui hal kemarin yang berat Oh kayak gitu. iya, begitu mungkin ya. Kayak self afirmasi gitu. Apa yang kita pikirkan untuk menemukan cara keluar dari situasi tersebut itu apa? Ada strategi cara bagaimana caranya biar saya bisa keluar dari situasi ini. Nah, itu kan kemarin kita sudah ceritakan hal-hal berat yang kita lalui pada saat kerja tim itu. Apakah ada itu tak? Ada tindakan tak untuk menemukan jalan keluarnya? Tindakan itu kayak mungkin cuma diskusi antara tim mungkin ya, lebih ke diskusi kemudian ambil kesimpulan bagaimana cara menanggulangi dari kendala tersebut mungkin gitu. Boleh disertakan dengan juga lebih konkret Kayak contoh apa ini, contoh yang tadi. yang yang kendala-kendala. Salah satu contohnya itu mungkin kami pernah ada kendala terkait apa itu finansial mungkin bukan finansial apa ya, kekurangan dana. Nah, kekurangan dana itu kemarin kami mungkin diskusi dulu dengan anggota tim, dengan ketua juga terkait kendala itu. Nah, di situ juga kami ambil bagaimana jalan keluarnya supaya dana yang kekurangan dana tersebut bisa kita tahan. Dan itu tadi diskusi dengan ketua, dengan tim juga terkait dana dan mengambil mengambil keputusan yang terbaik mungkin gitu. Jadi itu kita lakukan secara teamwork atau bagaimana? Secara teamwork Bersama-sama dengan bersama. apakah ada hal lain selain itu Sedikit di pengalaman yang kemarin ini? Apa yang kita rasakan pada saat kita berupaya untuk melewati peristiwa terberat itu? Apa yang kita rasakan ketika kita sudah usaha nih, kita berusaha untuk melewati
kecewa dan mungkin agak sedikit marah juga sih karena kendala-kendala tersebut, karena apa nih, tantangan-tantangan tersebut agak berat untuk yang kemarin-kemarin itu agak berat karena beberapa orang yang kerja, beberapa orang yang tidak bisa mungkin itu agak sedikit kecewa. Apakah kita mau analisis dulu sebelum bertindak? Oh iya, dianalisis dulu, kita analisis dulu bagaimana, apalagi kalau misal kendala-kendala tersebut harus dilihat memang dulu spesifiknya apa yang menjadi kesalahan di sini, baru kita diskusikan bagaimana caranya untuk ambil ini, bagaimana perbaiki ini, bagaimana itu mungkin. Terus cara komunikasi kita bagaimana dengan mereka? Cara komunikasinya ya itu kita bikin diskusi dulu rapat mungkin. Atau komunikasinya berjalan secara tim atau seperti apa? Ya bekerja secara tim. Kemudian apakah komunikasinya itu terjalin secara efektif dan profesional? Atau seperti apa? Iya betul, secara profesional. Bersama tim. Apakah ada pelajaran yang dapat kita ambil setelah melewati peristiwa berat tersebut? Boleh diceritakan? Banyak apa tadi banyak Apakah ada pelajaran yang dapat kita ambil setelah melewati peristiwa berat tersebut? banyak sih pelajaran-pelajaran, mulai dari bagaimana bekerja secara teamwork agar tidak terlalu berat, bagaimana mengerjakan sesuatu itu agar tepat waktu, bagaimana mengerjakan semua pekerjaan itu agar memuaskan juga. Banyak sih pelajaran-pelajaran lainnya yang mungkin tidak bisa disebut satu-satu itu. Kalau dalam segi dari pekerjaan, apakah ada Dari segi pekerjaan yang dapat kita ambil peristiwanya yang sebelumnya kita nggak dapat? itu tadi yang bagaimana menyusun administrasi. Nah itu saya baru dapat di situ, bagaimana cara menyusun laporan yang baik, kemudian bagaimana menyusun faktur, bagaimana menyusun nota-nota gitu. Itu salah satu pelajaran yang mungkin cukup memuaskan yang saya dapat di situ terkait menyusun laporan administrasinya. Kalau dari di luar pekerjaan, Pelajaran-pelajaran banyak sekali sih, mulai dari bagaimana mengontrol diri supaya tidak terlalu kecewa, kemudian bagaimana mengatur emosi, salah satunya sih. mengatur emosi. Apakah itu di dalam lingkup pekerjaan ataupun di luar pekerjaan? Di luar sama di dalam juga. Kemudian apakah ada perubahan konkret yang kita lakukan setelah mengalami peristiwa yang kemarin yang berat itu? Kayak apakah ada perubahan yang terjadi pada diri kita sendiri setelah kita mengalami peristiwa yang berat itu kemarin? Perubahan mungkin dari segi sikap mungkin ya. Dari segi sikap itu mungkin yang dulunya saya kayak agak berapi-api mungkin tidak sabaran mungkin orangnya, sekarang mungkin sudah bisa agak sedikit sabar, kemudian agak sedikit toleran sama hal-hal yang mungkin saya tidak suka gitu. Mungkin agak bisa juga mengatur sikap mungkin ya. Kalau dari sisi pekerjaan apakah ada perubahan kita dalam skill
dari dulunya itu yang saya tidak tahu, mungkin tentang terkait hal-hal yang di laboratorium banyak yang saya tahu, skill-skill mulai dari disebutkan atau mungkin dalam pembuatan media, kemudian kultur jaringan itu dulunya itu saya tidak tahu, dan sekarang mungkin alhamdulillah ada sedikit lah skill-skill yang bisa saya asah di situ. Itu yang kita dapat setelah mengalami kejadian tersebut. Apakah ada hal lain yang kita rasakan Terkait perubahan? Itu sih kalau dari soft skill? Oh yang mana nih? Kalau soft skill kayaknya mungkin ada mungkin sedikit ya, karena kan pekerjaan yang kami lakukan itu agak mengarah ke skill sebenarnya, lebih ke skill. Kalau soft skill itu mungkin ada sedikit tapi tidak terlalu Berefek? iya, tidak terlalu Boleh diceritakan secara lebih rinci? kalau soft skill kan kalau soft skill itu dia berkaitan tentang bagaimana berbicara, bagaimana berkomunikasi. Nah di situ mungkin tidak terlalu ya, karena kalau komunikasi itu mungkin komunikasinya mungkin saja komunikasi antara tim, di situ saja yang mungkin biasa. Oh iya, sebelumnya itu kan juga pernah ikut di kegiatan masyarakat. Nah di situ juga terasa juga soft skill sebenarnya, karena kita bagaimana menyampaikan terkait produk kan, di situ juga terasa. Apakah itu efektif? Agak sedikit. Oke. Selain itu masih ada lagi kalau di hard skill? Hard skill itu tidak ada. Apa ada yang kita ceritakan kepada orang lain tentang pelajaran yang telah kita petik dari pengalaman kemarin? Disampaikan ke orang? Iya, mungkin dari orang terdekat. Mungkin ke teman mungkin ya, teman terdekat, terkait bagaimana pengalaman yang sebelumnya saya dapat di sini, di pekerjaan saya sebelumnya. Mungkin itu saja. Ada lagi? Atau boleh diceritakan mungkin lebih lanjut seperti apa? Mungkin sampai situ saja seperti ini. Oke. Berarti terkait pengalaman. Apa yang kita renungkan setelah kita melewati peristiwa terberat itu? Apa yang sudah kita renungkan setelah menjalani proses terberat kemarin? Jadi yang saya lakukan, Atau ada hikmah yang kita dapat? banyak sih hikmahnya. Boleh ceritakan? Itu tadi hikmahnya itu banyak, bagaimana bagaimana cara berkomunikasi sama tim, kemudian dapat mengenal banyak senior terkait itu, kemudian banyak pengalaman atau pelajaran terkait ilmu yang saya dapat, mungkin begitu. Jadi relasinya Cukup bertambah alhamdulillah dari pengalaman tersebut. Selain itu ada lagi? Selain relasi dari diri tak sendiri mungkin itu ya pengalaman setelah menjalani proses tersebut. yang pertama di diri. Yang kayak kita renungkan ternyata selama ini saya begini. Itu tadi terkait sikap, kemudian skill yang mungkin kayak wah sudah bertambah di skill saya mungkin begitu ya.
kebanyakan juga menggunakan ini kan Word dan juga data-data Excel gitu. Nah di situ juga terasa juga skill Excelnya. Kemudian juga desain, kemarin juga itu ada beberapa desain yang mungkin langsung ikut untuk desain itu, mungkin itu juga terasa juga skillnya di desain, mungkin agak ini tapi sedikit agak terlalu ada sih skill desain. Jadi apakah kita mampu untuk menguasai software-software tersebut? Cukup mampu. Cukup mampu untuk menguasai Word dan Excel. Apa ada yang kita rasakan setelah berhasil kita lewati dan mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut? Dirasakan ya? Yang kita rasakan pada dulu. Dari saat itu agak cukup puas, kemudian agak senang juga karena ternyata ternyata proyek yang kita kerja selama 2 tahun ini dan cukup memuaskan dan cukup membanggakan juga karena sudah banyak nih produk-produknya yang kita hasilkan. Itu yang kita rasakan. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa kemarin? Banyak sih pelajaran-pelajarannya. Itu tadi yang saya katakan itu banyak menambah relasi, kemudian menambah ilmu, kemudian dari segi sikap juga ada perubahan, kemudian skill terasa gitu. Selain itu apa yang Selain lain? itu mungkin nggak ada sih lagi. Cukup itu. Kalau dari kita sendiri bagaimana perasaannya setelah melewati hal yang cukup berat? Cukup bangga, ternyata bisa diselesaikan secara yang kalau kita lihat itu ternyata bisa diselesaikan walaupun kayak agak berat, tapi alhamdulillah sudah bisa diselesaikan, bisa bisa dilalui sebenarnya. Apakah ada dukungan dari orang lain juga? Banyak dari teman-teman sekitarku banyak yang mendukung, orang tua juga. Bagaimana kita merasa apakah sejauh ini kita sudah cukup mampu untuk melakukan problem solving terhadap diri kita sendiri atau mungkin sama rekan kerja? Boleh diceritakan dari diri kita sendiri? Kalau problem solving sendiri mengatasi masalah nih, problem solving mungkin kalau dari diri saya sendiri mungkin sudah cukup ya. Kalau untuk diri saya sendiri, untuk kalau tim sendiri itu mungkin perlu beberapa hal-hal yang mungkin yang harus diperbaiki kembali untuk problem solving tersendiri. Kalau untuk tim, kalau untuk diri sendiri mungkin agak cukup. Kalau problem Jadi solving kita rasa di problem solving dan tim iya, perlu dilakukan. Setelah dari proses wawancara kita, apakah ada hal yang ingin kita tanyakan kembali atau klarifikasi lebih lanjut khususnya terkait posisi yang akan kita lamar? Sepertinya tidak ada, sudah cukup. Kali jabatan administrasi ini. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kakak karena telah memberi atas waktu dan jawaban yang diberikan selama proses interview berlangsung, sampai semua wawancara berlangsung. Kemudian saya memberikan penghargaan atas keterbukaan dan usaha Kakak selama proses wawancara berlangsung.
Dan juga sekali lagi saya memberikan informasi bahwa informasi yang Allah berikan akan dijaga kerahasiaannya dan akan digunakan hanya untuk proses seleksi saja. Apakah sampai sini ada pertanyaan lebih lanjut? Tadi ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Sudah cukup. Oke, maka berakhirlah sesi wawancara kita pada hari ini. Apakah ada harapan yang disampaikan setelah mengikuti proses wawancara ini? Harapan mungkin semoga bisa diterima ya. Oke, semoga bisa diterima. Oke, itulah tadi proses wawancara kita. Saya tutup. Kurang dan lebih maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.